Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan Desi Arizona dan Ferdian Putra akan menyampaikan materi perkuliahan antropologi hukum dengan dosen pembimbing Bapak Rifki Nurdiansah SHMH dari kelas 6A Muamalah. Adapun materi kami pada kesempatan kali ini ialah budaya hukum dan perubahan sosial. A. Budaya hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis, dalam konsepsi negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana yang disebutkan dengan jelas dalam konstitusi membuat kita melihat bahwa seharusnya kita sebagai warga negara berbudaya hukum. Pengertian budaya hukum. A. Menurut Taylor, pada tahun 1871 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang memuat pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. B. Clyde Clark Hon. Dia mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan hidup suatu masyarakat sebagai warisan sosial yang diperoleh para individu dari kelompoknya. Dalam pengertian yang lebih fungsional, kebudayaan merupakan desain untuk hidup dalam arti suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu. Masyarakat kemudian mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan ide. Pentingnya budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada era reformasi dan globalisasi ini, pembangunan budaya hukum menjadi sangat penting karena di zaman modernisasi saat ini seakan semuanya serba mudah. Karena didukung oleh teknologi yang canggih, bahkan kejahatan pun bisa dilakukan dengan mudah. Perkembangan tersebut tentu akan berakibat juga terhadap berbagai sendi kehidupan, baik itu hukum, politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya oleh setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah mulai terasa hukum. Masyarakat kita sudah mulai terikis oleh kejamnya zaman. Ini bisa kita lihat di masyarakat banyak terjadi konflik horizontal, pelanggaran HAM, narkotika, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan hanya melibatkan masyarakat biasa, tetapi bahkan pejabat negara, khususnya mengenai korupsi. Belum lagi ditambah dengan proses penegakan hukum yang tumpul ke bawah serta kisruh institusi penegak hukum yang seharusnya menegakkan keadilan justru saling menjatuhkan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum kita. Bahkan banyak orang yang berpendapat bahwa pembangunan supremasi hukum akan sulit dilakukan karena budaya hukum masyarakat Indonesia adalah budaya hukum patrimonial yang korup. Pesimisme ini muncul karena budaya biasanya diwarisi dan dihayati oleh masyarakat dari nenek moyang sejak waktu yang sangat lama dan karenanya sulit untuk diubah. Cara menanamkan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengingat akan arti pentingnya budaya hukum, maka perlu menjadi perhatian pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar benar-benar tercipta suatu kebudayaan hukum atau kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun tak bisa dipungkiri, budaya hukum di Indonesia mengalami sebuah kemunduran, bahkan sangat terpuruk. Untuk memulihkan kembali dan meningkatkan budaya hukum, masyarakat secara terus-menerus perlu dilakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Untuk meningkatkan budaya hukum, masyarakat secara terus-menerus perlu dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, melalui pendidikan.
Apabila kita melihat tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi pada kalimat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini jelas memiliki hubungan erat dengan pendidikan, di mana kita dapat menanamkan budaya hukum melalui pendidikan formal sejak dini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, sosialisasi dan penyuluhan hukum. Masih banyaknya masyarakat yang kurang paham akan hukum, utamanya wilayah-wilayah pedalaman di Indonesia, sehingga sangat perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum, tentu dengan harapan masyarakat agar lebih tahu akan hukum, sehingga tersebut membuat masyarakat akan mengerti pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, keteladanan. Keteladanan adalah hal yang sangat penting, karena apa arti sebuah pemahaman hukum tanpa dibarengi dengan nilai-nilai keteladanan? Nilai-nilai keteladanan inilah yang akan menjadi cerminan kepada orang lain, khususnya generasi muda, agar nantinya benar-benar tercipta kesadaran hukum sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Keempat, memperbaiki penegakan hukum. Tercoreng instansi atau para aparat penegak hukum di Indonesia saat ini membuat masyarakat menimbulkan ketidakpercayaan kepada para penegak hukum, sehingga perlu ditingkatkan integritasnya di dalam penegakan hukum. Hal tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Yang selanjutnya itu perubahan sosial. Definisi dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga masyarakat, dalam suatu masyarakat yang berpengaruh sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah para lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia, di mana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu respon atau jawaban dialami terhadap perubahan tiga unsur utama. Yang pertama yaitu faktor alam, yang kedua faktor teknologi, dan yang ketiga adalah faktor budaya. Selanjutnya itu penyebab perubahan sosial. Ada 6 faktor yang menyebab dari perubahan sosial. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk, yang kedua penemuan-penemuan baru, dan yang ketiga adalah pertentangan masyarakat. Yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima adalah peperangan, dan yang terakhir adalah lingkungan. Itu merupakan bentuk-bentuk dari budaya hukum dan perubahan sosial. Demikianlah materi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.